Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah biologi sel yang dimana mempresentasikan hasil diskusi mengenai komunikasi sel, dasar genetika, dan gen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Andi Dwi Aulia Amri, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Hani Mutmainah Yasin. Kemudian ada Lutfia Ulfa Adriani, Nurai Syape, dan yang terakhir Saura Faradilah Arpan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan materi pertama, yaitu komunikasi sel. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah proses sel-sel saling bertukar informasi untuk mengatur fungsi tubuh. Adapun fungsi utama dari komunikasi sel yaitu mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua merespon perubahan, yang ketiga menjaga keseimbangan internal atau homeostatis. Adapun komponen utama dari komunikasi sel yaitu sinyal atau ligan yang dimana molekul mengirim pesan, kemudian ada reseptor yang dimana protein dalam permukaan atau dalam sel yang menerima sinyal, dan yang ketiga itu transduksi sinyal yang dimana proses perubahan sinyal dari luar ke dalam sel, dan yang terakhir yaitu respon sel yang dimana perubahan terjadi dalam suatu sel. Selanjutnya, ada jenis-jenis komunikasi sel. Ada 4, yaitu autokrin, parakrin, endokrin, dan juxtakrin. Autokrin sendiri adalah sinyal yang mempengaruhi sel itu sendiri, seperti sel kekebalan yang merangsang dirinya sendiri. Adapun parakrin yang dimana sinyal mempengaruhi sel-sel di sekitarnya, seperti neurotransmitter antar neuron. Adapun endokrin yaitu sinyal atau hormon yang dikirim melalui darah ke seluruh tubuh seperti insulin. Dan yang terakhir yaitu juxtakrin, yang dimana sinyal memerlukan kontak langsung antar sel seperti interaksi antar sel kekebalan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lutfia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme transduksi sinyal. Langkah-langkah transduksi sinyal adalah 1. Penerimaan atau reception, ligan menempel pada reseptor. Selanjutnya transduksi atau transduction, yaitu aktivasi jalur sinyal dalam sel. Lalu respon adalah perubahan aktivitas sel, misalnya produksi enzim, pembelahan sel, atau aktivasi gen. Lalu gangguan komunikasi sel, penyakit yang terjadi karena gangguan komunikasi sel. Yang pertama ada kanker, sel tidak merespon sinyal untuk berhenti membelah. Lalu yang kedua ada diabetes, yaitu gangguan penerimaan atau produksi insulin. Lalu penyakit autoimun adalah sel imun salah mengenali sel tubuh sebagai musuh. Dan yang terakhir adalah gangguan saraf, yaitu kesalahan transmisi neurotransmitter dapat menyebabkan depresi, Parkinson, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh komunikasi sel. 1. Hormon insulin, yaitu mengatur penyerapan glukosa oleh sel tubuh. Yang kedua ada neurotransmitter, yaitu dopamin atau dan serotonin, yaitu mengirim sinyal antar neuron di sistem saraf. Yang ketiga ada sitokin pada sistem imun. Ini mengatur komunikasi antar sel imun saat melawan infeksi. Yang terakhir faktor pertumbuhan, yaitu merangsang pembelahan dan diferensiasi sel. Selanjutnya ada pengertian genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana sifat-sifat diwariskan dari induk ke keturunan. Ilmu ini membantu kita memahami mekanisme pewarisan sifat dan variasi yang terjadi pada makhluk hidup.
Apa itu gen? Gen adalah unit pewarisan yang membawa informasi genetik dalam bentuk DNA. Gen terletak pada kromosom di dalam inti sel dan bertanggung jawab dalam menentukan sifat dan karakteristik organisme. Struktur DNA. DNA adalah molekul yang membentuk gen. DNA memiliki struktur heliks ganda yang terdiri dari rantai nukleotida. Setiap DNA mengandung basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Aisyah P. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu kromosom dan gen. Kromosom adalah struktur padat yang mengandung DNA dan protein. Setiap kromosom membawa ribuan gen. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom yang masing-masing diwariskan dari orang tua. Next. Selanjutnya, pewarisan genetik. Gen diwariskan melalui gamet, yaitu sperma dan sel telur. Saat fertilisasi, gen dari kedua orang tua bergabung membentuk kombinasi genetik baru pada keturunan. Pola pewarisan bisa bersifat dominan atau resesif, memengaruhi bagaimana sifat muncul. Next. Selanjutnya, hukum Mendel. Hukum Mendel adalah Gregor Mendel mengembangkan dua hukum dasar genetika. Yang pertama, hukum segregasi, yaitu alel yang berbeda dari satu gen dipisahkan secara acak ke dalam gamet. Yang kedua, hukum asortasi independen, yaitu gen-gen untuk sifat berbeda diwariskan secara bebas dan tidak saling memengaruhi.